Gue selalu mencoba menjadi sebuah gelas yang kosong. Karena kalau gue sudah bawa gelas gue penuh, gue nggak akan bisa nerima ilmu dari mereka. Jangan setengah-setengah, jangan malu-malu, jangan merasa tidak mempunyai bakat. Kata guru bahasa Sunda gue sih, practice make it perfect. Jiro lupat ngopi pasti Fatek Podcast. Wuhu. Pokoknya gitulah. Nih di masa pandemi nih. Jawabnya aduh sedih gak sih? Kalian pada jualan katanya sekarang. Diri. Itu saya, Bu. Saya juga. Oh, Bapak juga Coba, jualannya. Cung, selama pandemi yang jualan hand sanitizer sama masker. Bukan gua. Ira Baidit. Ira. yang dimahalin itu ya? Nimbun kik nimbun. Oh, lu pengepul. Ya, awalnya gue nimbun. pesan. Ya. Terus akhirnya gue kena hukuman saat itu. Terus Di penjara. Enggak, Dia sakit tuh gara-gara itu. Jangan Ya, dulu. lu sakit tuh gara-gara nimbun kan berarti? Gara-gara nimbun masker. Nimbun apa ya waktu itu? Iya, masker sama sanitizer kan lu timbun. Iya, Jadi lu nya betul. sakit kan ngedrop Sakit, sampai betul. MC di belakang panggung tidur kan? Betul. Itu gara-gara Iya. dikutuk sama netizen tahu para penimbun-penimbun. Kutukannya banyak, Iya. betul. Dia juga menimbun Teman-teman lemak banyak. juga Iya, kan. makasih sis. Thank you ya. Iya bener gak sih jobnya menurun drastis banget Oh, apa jelas biasa lah. aja Kerasa gitu? sih. Pandemi itu kan bukan hanya sektor kita yang terimbas, tapi hampir semua sektor tuh bisa kena ya. Kita tuh Tapi di parah dunia MC sendiri gimana? 3 bulan pertama ya yang parah tuh ya. Karena banyak, nggak usah bilang enggak lu. Iya, aku masih nge-MC. Scroll nih. Nggak usah bilang enggak. Karena semua teman-teman MC itu bilang banyak job yang sudah di order dari bulan-bulan sebelumnya itu di cancel. Pending. Syukur-syukur di pending, tapi ada yang di cancel Di-postpone, juga istilahnya. gitu. Karena di 3 bulan pertama memang ketat banget aturan dari pemerintah. Karena memang kita masih takut, belum tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada vaksin, ada kelonggaran-kelonggaran, tapi tidak memberikan kesempatan juga untuk kita sangat terlalu bebas gitu aja. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sih. Betul. Biar sehat, biar kita punya waktu juga ya. Ya kalau bicara pandemi betul, karena semua sektor kena termasuk dunia hiburan ya. Salah satunya adalah kami sebagai pelaku, bisa dibilang pelaku seni nggak sih kita? Bisa dong. Bisa. Pelaku seni termasuk kita juga nih, imbasnya benar-benar kena banget ya, deep banget. Kan beberapa perwakilan kita juga pernah ngobrol sama ini kan Iya, wali kota akhirnya kan. betul, Dan akhirnya Pak Wali Kota. wali kota dan kebupati pun juga sama. Iya. Jadi instansi-instansi terkait termasuk pemerintah juga kita ajak untuk berdiskusi Iya. bareng, ini gimana nih solusinya. Karena waktu itu di kota-kota lain sudah bisa ada Ada acara beberapa pernikahan, ada acara itu, tapi kita di Cirebon kok belum Masih bisa, belum ya, masih oke. susah. Impactnya kena banget untuk sektor ekonomi ya. Iyalah. Finansial kita nih emang bener-bener Sampai stres gitu nggak sih kalian kayak Stres mikirin lah. banget gitu Betul. tuh. Stres. Mohon maaf, gue sih ada kerjaan lain. Iya, gue juga ada income dari sektor lain, tapi kan semua sektor, bahasanya kan semua sektor Iya. kena. Ya kalau gua kan kebetulan ada yang transfer ya. Oh, Masih ada sekarang. Masih. Oh, masih. Ya ampun, makasih lah Om. Isun mau juga sih teh. Ajarin. iya. Beli wig dulu yang banyak. Bikin dipasang di mana? Di luar pakai wig dong. Makanya kalau mau kayak dia pakai wig dulu yang banyak. Ya intinya kalau selama pandemi memang kita Merasakan impactnya, imbasnya kena banget. Cuman ya betul kata Dimas tadi, alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan kinerja dari pemerintah ya, semuanya juga pihak-pihak terkait juga untuk gimana caranya menangani pandemi sampai akhirnya kita ke adaptasi kebiasaan baru atau era new normal. Boleh menyelenggarakan acara tapi dengan protokol kesehatan COVID-19 yang Ya, dan alhamdulillahnya masyarakat pun mengerti gitu loh. Iya, iya. Mereka pun sadar akhirnya. Kita nggak boleh maksimal banget dalam satu gedung, mungkin hanya 50% atau dibagilah pembagian jam datangnya mereka. dari kapasitas gedung. Iya, Sesi-sesinya ya. betul. Cuma kan jadinya akhirnya makin panjang dan kita perlu waktu yang makin banyak gitu ya. Berat banget. Kalau wedding mah udah mulai jalan tapi kan event belum. Event sudah mulai Sudah mulai 2 ini bulan ya. terakhir ini. Masih udah Ada ada berapa ya. titik? 3 bulan terakhir lah mungkin 3 Ada bulan berapa terakhir titik? sudah Tiga. mulai berjalan. Sebulan satu dong. Iya. Enggak. Dia ada kok. Ada. Kemarin ada ini. Gue lihat postingan dia di rangkaian IG kok. hari jadi Kabupaten Cirebon Oh, kemarin iya. pas 39 Ya, itu itu- 3 hari berlangsung. Itu event pertama yang Kabupaten Cirebon gelar. Itu postingan tahun kemarin kan sebetulnya? Tahun kemarin
Oh iya. Kan tahunnya beda, Dim. Tahun kemarin mah kita pengangguran. Enggak ada. Beneran ya setahun itu Beneran. hampir setahun. Iya. Diem aja jadi jualan. Event sekarang udah mulai jalan sih. Alhamdulillah ya. Tinggal menunggu keberanian klien aja karena pemerintah juga sudah nggak apa-apa sih. Ini udah hampir 2 tahun dengan ya? protokol kesehatan yang ketat sekali lagi seperti itu. Boleh event dengan protokol. Udah hampir 2 tahun kan? Iya. Fatek podcast? Belum. Oh belum? Halo Michael Jordan. Lah, kan mulai 2020. Iya. Itu aku pulang dari Sumatera loh, aku langsung. Ya tahun Iya, kapan lu pulang dari 2020. Sumatera? Emang mereka tahu lu pulang dari Sumatera kapan? 19. Peduli amat. 2020 Teteh. Iya, baru setahun juga Kalau belum. setahun berarti hampir 2 tahun enggak? Iya, hampir 2 tahun. Kan 2 tahun masih Iya. jauh, Pak. Iya, tapi bakal mendekati 2 tahun enggak? Iya, tapi Salah gua masih di mana? jauh. Ya sebenarnya sih pandemi ini udah hampir 4 tahun sih. Itu bisa. Iya. Bisa juga. Bisa Hampir. terserah. Mau Iya. 5 tahun juga Iya, terserah. iya, bebas lah, bebas Berarti kan kalian. kita mendoakan Fatek podcast ini umurnya pan? Ya. Akhirnya bakalan diplesetin pansos. Tadinya mau Madura. Serban banget. Kalau nge-MC pernah ke luar kota juga nggak sih? Apa Pernah. khusus Cirebon aja kalian? Enggak sih. orang kasa sih. Iya. Enggak pernah. Pernah alhamdulillah. Dipercaya di kota-kota lain ya. Kuningan ya? Oh, Iya. Kuningan kan kota. Luar kota. Kuningan, Majalengka, Indramayu kan. masih luar Ciayu, kota. masih Ciayu Majak Kuning, Iya. Pak. Sekarang udah Ciayu Majak Kumis. Iya betul. Oh, iya. Itu sama Sumedang. Iya. Makanya yang nggak punya kumis kasihan. Bikinin ntar teh. Loh, jadi eko beneran. Alhamdulillah. Ekona. Terus seru gak sih nge-MC bedanya di luar kota sama di Cirebon itu? Beda Iya kan maksudnya di karakternya Cirebon. lah. Iya kan Jadi, bahasanya. Lu gimana gitu. lagi di Sumatera? Gue terus Sumatera itu karakternya beda ya dengan penonton-penonton yang lebih beringas. Oh ya, bisa. Serius beringas. Beringasnya gimana? Beringasnya? Ya lebih Oh, celurit. Iya, atau enggak teh jadi Orang teh. dia truk tapi tubruk. yang gue heran itu penonton yang dari Enggak. dari daerah kan itu gue tur Sumatera mulainya dari daerah Karawang dulu ya, dari Karawang naik ke atas sampai ke Sumatera. Goyang nggak? Goyang-goyang sedikit. Goyang Karawang. Iya. Terus bedanya. Itu mereka menonton dari itu nggak cuman asli yang Karawang atau sekitarnya, tapi yang dari Cirebon sampai atau Gebang itu Ada tetap di situ. ada Ada di di situ situ. penonton. Bahkan sampai ke Lampung mereka sempat ikut. Taunya dari mana? Ya Cek KTP. dengan penonton yang sama dengan bawa Wow, rajin banget ya saya cek KTP. dengan bawa spanduk. Iya. Misalkan fans Endang Sukamti. Iya. Cirebon Timur Cirebon contohnya. Timur. Iya. Endang Sukamti ini ada? Ada. Oh. Ada lagi bikin seblak. Terus di belakang panggung lah siap-siap. Kenapa seblak sih dia? Nah, nggak tahu paling enak tuh ngomong seblak. Ya karakternya lebih gitu sih. Ya tiap kota tuh beda karakter penonton ya. Oh, dilihatnya dari spanduk berarti. Ya kadang kan kita tuh nyapa dari yang dari mana, dari gue lihat mereka. Lu nya langsung disapa angkat. balik ya sama mereka? Iya. Yang dari akhirat. Itu serem kalau disapa balik serem sumpah. dari alam Iya, barzah. Gila. disapa balik. Iya mampus. Sini Dit. Ikut. Mampus. Duluan aja. Amit coy. Amit-amit masih ke meja ya. Dari dulu gitu kan? Iya. Ya, orang zaman dulu gimana? Apa? Zaman dulu. Kenapa? Biasa. Yes. Ya namanya juga Itu sih orang yang- ya. Berarti lebih ke karakter ya. Karakter. Tapi kalau misalkan kayak yang Jakarta mungkin ketika gue ke PRJ atau di JCC ya mungkin Masih. beda lagi kan, beda event juga. Kalau di Jakarta mereka jual mahal nggak sih? Apanya? Untuk Merchandise? Teh botol. untuk merchandise ya. Teh botol di Jakarta itu harganya nggak 5.000. Berapa, Bu? Tapi 7.500. Oh, beda 2,5. Kalau Memang pakai bener-bener es, jual mahal. pakai es 8.500. Oh, naik lagi. Kalau di JCC bisa menjadi 25.000. Ya Allah. Itu pengalaman MC di sana. Haus minum teh botol 25.000. Bayaran saat itu 2.500. Rugi banget. $2.500. Iya 2.500 perak beli teh botol aja nggak muat kayak gitu. Nggak cukup. Nombok ya selisih. Kalau kalian berdua nggak pernah ya keluar kota ya? Tuh, itu bantuin teh. Ini. Emang kalian pernah ke ibu kota? Apa kalian ke JCC perang MC?
Ya itulah bedanya kita, ya kan? Cuma paling di ditanya Jakarta gini deh. sekali. Coba di Cirebonnya berapa kali? Paling gini aja, kita buka kalender aja yuk. Lihat yang dibakar siapa kalendernya kan. Itu aja sih kita, Pak. Ya, gue sih bangga punya Teman. teman yang memang bisa Sulap. jadi apa ya? Jadi Bantuin ya, bantu ya. Bantu Atau ya. Judit masih dianggap teman? Hah? Ya kalau dia ada waktunya buat kita, mah kita bisa ya. Iya. Tergantung waktu sih. Kemarin ya. suruh ikut bukber siapa yang ngajakin, gua nggak mau. Ayo, masih ada nih chatnya nih. Sebentar, pertanyaannya emang ada yang mau ngajak? Enggak, yang enggak Ada. Yang enggak mau kan siapa? Iya, yang nggak mau siapa? Yang nggak mau siapa? Dianya sendiri. Balikin anjing. Ya Teteh tuh gimana sih yang bener coba? Nah, tapi emang bener kita bangga karena Judit salah satunya pernah keluar kota dan Mudik ya dia nggak tuh? pernah. Keluar pulau juga ya. Dia nggak pernah pelit buat ngasih pengalamannya. Jadi di sini Dan gue bangga juga sama Judit, walaupun dia udah keluar pulau, keluar kota, dia tetap balik ke Cirebon. Ya iya sih. Oh, kirain nggak lupa sama asalnya gitu. Kacang lupa kulitnya Iya, gitu ya, kan takutnya Dim. begitu. Rumahnya Tapi di saya sini. bukan kacang biji-bijian. Nah, ini ngomongin kacang, ngomongin biji-bijian, itu adalah salah satu trik dari MC. Gimana tuh? Kacang dan kulit. Itu ada Ngapain? Apaan Itu itu? trik loh itu sebetulnya. Coba kacang sama kulit jelasin. Misalkan gimana ya kalau kacang sama kulit setahu gue ya. Kacangnya Kita ya. tuh sistemnya pakai kacang kulit. Cangkang isi. Cangkang isi ya. Ya, sama kacang kulit sama lah. cangkang isi. Jadi kalau gue sih lebih milih jadi kadang milih Cangkang. jadi isi. Gua ke cangkang. jadi isi jadi cangkang. Gue lebih milih jadi cangkang. Karena kalau isi tuh berat. Kalau isi tuh berat ya karena Bukan lo berat. Iya udah itu sih udah bukan. Gua mah bukan isi, berisi. Tambah ber. Iya jadi ada sistem yang kayak gitu Bu. Lu yang nguasain materinya, gua yang jadi nembal-nembalnya aja gitu loh. Jadi Padahal sih kita sama-sama punya cue card, punya bahan. punya cue card, Tapi punya untuk bahan. menciptakan chemistry Nah. karena tandem berdua, biar Jadi- nggak ngomongnya kalau gitu, kita main cangkang isi. isi. Lu yang lebih misalkan Patek nih apa sih? Patek podcast ini apa sih gitu. Dan Terus tumben obrolan kita berisi. iya. Padahal mah enggak. Nanti yang ditayangin bagian ini aja Iya, ya. iya, Yang lainnya tadi nggak usah. Makasih editor. Woi, sejam setengah udah mau dibuang aja gitu. Udah berapa jam? Intinya sih itu betul. Iya, udah satu. Kalau dari 2 gua jam. sih kalau di luar kota pernah, nggak banyak tapi dan nggak lama juga. Pernah, Dit. Kita pernah di luar kota di Subang. Oh, Lupa iya, iya pernah Terus gitu. ada huru hara apa di situ? Saat itu tuh apa? Hujan badai. Hujan. Sumpah hujan badai. Lu pawang hujannya kurang Iya, kuat. nggak ada yang datang dong. Kita lagi Iya kita nyewanya pawang hujan saat Tapi itu yang datang pawang ular. Begini dong. Kita sewa tuh pawang hujan yang datang pawang ular. Jadi aduh. Gila. Itu pernah. Lebih ke ambience sih. Betul karakter akan menciptakan ambience yang beda, suasana yang beda gitu. Kalau di luar Gue kota. mikirnya lain. Kalau di luar kota. Gue mikirnya lain. Maaf ya untuk kalau Cirebon nih kadang agak susah untuk kita minta tepuk tangan aja nih. atau Kadang gini suka, deh. Ayo dong. Gathering. Gue di Nggak Jakarta. diladenin, Gue di Pak. Jakarta. Gitu. Iya. Ada Lebih ke gathering. cuek gitu. Gak Gathering. cuek juga sih sebenarnya. Bukan. Ketika kita opening, kita ice breaking. Itu mereka dengan handphone, ya udah nggak pernah lihat sampai gue bilang Jadi gini. gue akan meninggalkan dia kalau misalnya mereka nggak perhatiin gue. Kalau gua yang lihat di wedding ya, kalau gua lihat di wedding tuh sekarang tuh para tamu undangan itu kurang bisa menikmati momen acara dari kedua mempelai. Contohnya apa? Setiap dimanapun ya, nggak di Cirebon, nggak di luar, tiap ada seremonial kedua mempelai masuk, prosesi resepsi wedding ya, wedding resepsi di siang hari pasti semuanya tuh ingin ikut serta ngambil momen bahagia itu dengan video di handphone mereka. Ya, Akhirnya apa jalan. sih? Akhirnya apa? Akhirnya mereka tuh benar-benar nggak menikmati. Nanti mereka baru bisa menikmatinya ketika ngeliat video. Kok bagus ya? Kenapa gue kemarin nggak lihat langsung mereka aja? Kenapa gue videoin ya? Harusnya kan mereka bisa ngambil momen di situ, bisa ngelihat artinya apa ya? Kalau gue sih mungkin coba deh kita sebagai tamu undangan, sebagai ataupun para sahabat yang diperuntukkan sebagai bridesmaid ataupun ya para sahabat laki-lakinya juga, kalau toh memang datang ke acara wedding, memang diminta untuk datang di acara wedding, yuk kita agungkan mereka nih kedua mempelai gitu loh. Kasih kesempatan dulu untuk momen foto-foto pun nanti ada.
Kalau memang butuh videonya pun nanti pasti akan di-share oleh kedua Betul. mempelai. Kalau boleh itu Betul. sih. Itu salah satu juga sih kadang, makanya kalau gua sih di Cirebon memang PR banget untuk ngambil, ya itu PR kita juga sebenarnya, PR kita untuk gimana ya caranya untuk mendapatkan atensi yang total dari audiensnya, gimana ya caranya. Nah, itu PR banget gitu. Karena kita sadar, gua pribadi ya, Kalau nggak sadar lu pingsan. Iya. gue pribadi Wow, sadar. kira meninggoy tahu. Maksudnya sadar kalau gue tuh bukan artis, gitu loh. Gue bukan artis, jadi ya gimana caranya untuk apa ya, memberikan satu suguhan yang bisa menarik atensi yang bagus dari itu, PR banget. Ya. Atensi dari penonton tuh Perhatian. PR banget, apalagi kalau skupnya skup Cirebon. Cirebon tuh susah banget untuk kasih atensi. Tepuk tangan nih, kita minta tepuk tangan. Kalau nggak kita teriak minta tepuk tangan, ya mereka kadang suka lost Atau momen. ketika nyapa aja deh, kita Iya, gelitik. nyapa. Ya lu pikir deh, ya. Tapi memang beda, memang Nih, beda. Orang megang handphone tepuk tangan bagaimana? Kan disitulah satu poin yang Betul, perlu itu kita juga bisa cari untuk jadi bisa dapat repotnya atensi gitu, untuk atensinya. audiens. Gitu. Berarti sering ya kalian nggak diladenin gitu ya? Gimana? Nggak diladenin kalau di nggak event iya, kayak gitu. Nggak diladenin bukan hanya di event aja sih, kadang WhatsApp juga suka nggak diladenin. Malah curhat cake. Centang biru doang di bawah. Udah online aja. Oh, Tapi jadi nggak- di-read doang. Nggak di-read malah, cuman online aja. Oh, online doang, di-read pun tidak. Dibaca dari atas tuh, Kasian. si Adit buang nggak usah. Langsung swipe. Encet, gitu. Ada yang mau Kita berada di kalian tempat yang sama. sampein gitu nggak sih? Sharing buat warga masyarakat tentang MC atau tentang apapun lah. Nggak ada gitu, tai. Apa ya? Karena kita nih bukan siapa-siapa. Ya, mau nyampein apa gitu, mau nyampein apa? Apa ya? Ya mungkin gini ya, Mas Adit yang pertama deh kayaknya. Sok. Gue lagi. Itu udah nungguin. Sedikit ya. Banyak juga nggak Iya, apa-apa nggak sih. apa-apa. Jujur sih kalau kenapa gua akhirnya tertarik sama dunia per-MC-an, ada di depan banyak orang. Jujur dari hati yang paling dalam, gua tuh pengen jadi orang yang bermanfaat pertama. Terus yang kedua tuh titik finishnya adalah sebelum gua meninggalnya nanti, gua tuh pengen jadi sosok yang memang menginspirasi, kalau bisa amin. Gue pengen dakwah, Amin. ujungnya lah pengen dakwah. Itu kalau gue tuh pengen itu, kenapa gue bisa belajar dari sekarang untuk bisa berbicara di hadapan orang banyak, sedikit ngasih ya apa ya, pengalaman. Kalau bicara inspirasi atau wejangan sih gue kayaknya udah yang gimana banget ya, hanya itu aja, ngasih pengalaman, sedikit pengalaman ke beberapa orang gitu. Intinya itu, gue pengen banget nanti karena gue juga yakin dunia ini kan tidak abadi ya. Tapi gue pengen ada satu hal yang memang bermanfaat banget. Gue tuh pengen banget jadi sosok pendakwah untuk di agama gue gitu loh. Keyakinan atau kepercayaan gue tuh gue pengen banget di situ nanti pada akhirnya. Kalau pesan sih jangan pernah lelah buat berbuat baik sama orang. Urusan orang itu mau baik sama baik lagi ke kita atau enggak sih, itu bukan urusan kita, tapi urusan dia sama Tuhannya gitu. Yang penting kita udah baik sama orang. Karena percaya deh, kebaikan yang kita buat tuh akan kembali buat kita sendiri. Itu sih. Betul. Terus setuju. Ya, makasih Mas Adit. Dari Judit gimana? Dari Dut gitu. Ngomong. Gitu gimana Teteh? Pokoknya jangan lupa untuk klien wedding. pakai gue lah gitu loh Teh. Pakai. Teteh cepetan, muka memelas dulu. Pakai lah gitu. Make. Bukan. Itu bukan muka memelas, muka males sih. Lu Bit apa? Dari gua ya, kalau gua sih ya alhamdulillah gua bisa kenal sama teman-teman MC di Cirebon dan juga diberi kesempatan kenal dari teman-teman MC Bandung juga. Luar Gue biasa belum perasaannya banget, tadi ya.
Luar biasa banget, kita bisa sharing ilmu, berbagi ilmu apa yang kita belum tahu, ternyata mereka berpengalaman dan ternyata mereka pun banyak belajar juga dari kita. Sharing ilmu kita nggak akan pernah cukup deh sama apa yang namanya ilmu. Dan gue sih selalu belajarnya begini, kalau gue ketemu sama orang baru, apalagi gue tahu dia itu bakal memberikan sebuah ajarannya dalam artian sebuah pengalaman yang baru buat gue, ya gue selalu mencoba menjadi sebuah gelas yang kosong. Karena kalau gue sudah bawa gelas gue penuh, gue nggak akan bisa nerima ilmu dari mereka. Jadi dimanapun, kapanpun, ketika ketemu orang, kalau bisa kita bisa ambil nilai-nilai positif dari mereka. Kalau ada yang jelek ya buang aja, nggak usah kita tiru. Ngapain sih? Toh kita juga belum tentu jadi orang yang baik, ya kan? Yap. Betul. Untuk pesannya teman-teman yang belum menikah, kontak-kontak ya. Kirim, ayo dong menikah dong. Iya. Kapan lu nikah deh? Itu udah diem loh. Itu udah diem. Diingetin soalnya sama dia. Duluan. Iya, apa? Duluan. Teteh aja lagi sok. Lah, dia mah tuan rumah. Iya kita belum say thanks ya buat Fatek. Iya. Podcast udah. Thank you Fatek. Ya, Podcast. makasih juga kalian udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul di sini. Ngobrol 2 jam. tidak berguna. ini podcast terlama tahu. Yang Iya, bener sih. Beb ya? Iya. Wah. Terus nanti dia bingung editnya. Editor. Semangat editor. Nanti Isen ini deh bilang ke tim podcastnya, ini dibagi beberapa part aja, eman gitu kalau dibuang. Ini gitu. kan sekitar 1 minggu lagi menjelang lebarannya, bagi 6 part bisa seminggu. Ya kan satu ini 30 menit tuh Iya, lumayan. maksimal 20-30 menit. Ya Allah 6 part isinya muka-muka kalian. Melukek enggak sih? melukek saya. Iya. Aduh, gumoh Iya, udah. enggak jelas Udah gitu. gumoh banget anjing. Teteh ada tambahan apa? Minum kerupuk. Tadi udah minta es kelapa. Iya, sebenarnya. masih Udah campola minta es ya. kelapa. Ya udah pulang dari sini. Tuh. Ini sih buat apa ya, buat kalian yang menonton podcast ini, terus pengen tertarik, mungkin pengen belajar seperti apa MC dan pengen jadi MC, pengen terjun di dunia entertain di broadcasting, ya terjunlah. Jangan setengah-setengah, jangan malu-malu, jangan merasa tidak mempunyai bakat, karena itu semua bisa kita asah, ya nggak sih? Betul. Yang penting mau belajar gitu ya, Yang Teh. penting mau belajar, gitu aja. Siap bantu kan Judit? Siap Siap bantu. banget. Kalau kata guru bahasa Sunda gua sih practice make you perfect. Kata guru Bahasa bahasa Sunda. Kan ada panjangannya Sundanis. Hei, gue pikir enggak. Apa sih dia? Enggak, jangan. Dan dunia apa ya, dunia broadcast atau dunia MC itu nggak sekedar cuman ngomong, Yap. karena harus ada isinya. Betul. Nggak semudah itu Ferguson. Ketawa. Kayak kesurupan kali. Betul kata Judit. Jadi yang kalau ada misalkan isinya. kayak tadi kita di sini nggak di sini, kita bukan MC. Jadi tolong ya, kita nih nggak berisi. Kita lagi nyamar. Lo tau nggak? Cosplay. Yang pusing tuh editor ngasih judulnya apa? Sekali lagi, Gitu dia thank you, pusing, thank you, mau thank potong you. yang mana, gitu. Atau enggak udah no edit aja ditayangin semua nih. Boleh. Ajak adek. Kita masa Kalian mau nonton nanti? Nonton. Dua jam. Disebarin ke MC Oh, ya, Pak. Nusantara. Iya. Jangan dunia akhirat. Seru pada nonton. Makasih Teh Thank Judit, you, Fatek Adit, Podcast. Dimas sudah mampir-mampir, udah sharing. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Makin banyak jobnya. Amin, ya Allah. Makasih ya sekali lagi. Nanti kita ketemu di acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita ketemu di waktu yang cocok. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Apa itu? Biasa. Kesurupannya di belakang, gila. Sakit aku. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.